ASN itu tidak boleh memposting hal-hal terkait dengan pemilu, keberpihakan partai politik. Kan ada pelanggaran disiplin dan ada pelanggaran etik. Nah, ini mesti dipahami. Nanti kita berharap teman-teman ASN juga membaca apa-apa saja boleh tidak boleh. Terus tidak boleh ikut kampanye aktif gitu kan. Terus tidak boleh menjadi anggota partai. Itu dijelaskan. Kalau ASN menjadi anggota partai itu kan pasti hukumannya adalah pemberhentian. Kalau ada anggota ASN yang menjadi konsultan politik, gimana tuh Pak? Konsultan itu nggak boleh. Nggak boleh juga ya Pak ya? Nanti karena ada sanksi disiplin berat pada yang bersangkutan. Nah, ini kita perlu menjaga netralitas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Diskominfotik Provinsi Riau sekalian, apa kabar? Semoga selalu sehat ya dimanapun Sobat berada. Kembali lagi di podcast Diskominfotik Provinsi Riau bersama saya Yolanda Mardayahya. Nah, episode kali ini karena kita sebentar lagi akan melaksanakan pemilu 2024. Nah, pastinya kami dari tim Diskominfotik sudah mengundang Ketua Bawaslu Riau yang sudah hadir di samping Yolan sekarang. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, Ketua Bawaslu Riau kita ini dengan Bapak Alno Frizal. Ya, betul. Beliau ya bisa kita lihat ya masih muda ya. Manggilnya abang apa bapak nih Pak? Ya, terserah saja. Oke, nah mungkin di awal kita akan membahas sedikit mengenai Bawaslu ya. Nah, terkait pemilu 2024 nih Pak. Pertama Yola mau nanya nih Pak, bagaimana sih pengawasan pemilu secara umum yang dilaksanakan di Provinsi Riau kita ini Pak? Baik, Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Jadi kan dari nama saja kita sudah paham kan bahwa ini sebuah badan yang bertugas melakukan pengawasan pemilu. Nah, hari ini tahun 2024 ini adalah tahunnya pemilu. Nah, kami di Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu itu. Nah, tugas kami ini adalah sebuah amanat undang-undang. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Nah, di situ disebutkan untuk mengawasi pemilu itu adalah sebuah lembaga yang bernama Bawaslu. Nah, itulah tugas kami melakukan pengawasan pemilu dari tahap awal sampai nanti tahap akhir. Nah, alhamdulillah ini sudah berjalan. Dugong pemilu itu kan kemarin dimulai di tahun 2022 kemarin. Iya, 2022. 2022 bulan Juni. Di situ dimulai pada pendaftaran partai politik, pendaftaran calon, terus ada DPD, ada pendaftaran pemilih. Nah, itu kan semuanya di awal lalu sampai hari ini itu sudah masuk pada tahapan kampanye. Nah, sebentar lagi akan masuk masa tenang kampanye dan kita akan melakukan hari H-nya itu tanggal 14 Februari kita akan melakukan pemungutan suara dan juga penghitungan sekaligus. Nah, seluruh tahapan itu kita awasi. Kenapa kita awasi? Karena kita ingin pelaksanaan pemilu itu sesuai dengan aturan yang ada. Benar. Dan secara sederhana kita ingin pemilu itu berjalan dengan damai, berjalan dengan tertib, berjalan dengan bersih, gitu kan? Karena harapan kita semua kan. Karena pemilu itu hakikatnya adalah mencari pemimpin. Benar. Nah, kita memastikan pencarian kita terhadap pemimpin ini berjalan dengan baik dan lancar. Tidak ada lagi keributan, tidak ada lagi hal-hal yang bisa memecah belah bangsa. Nah, itulah kita lakukan pengawasan. Ya, yang pasti transparan kepada masyarakat juga ya Pak. Ya, pastinya. Kita ini kan perwakilan dari masyarakat. Iya, benar. Nah, karena seharusnya yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu itu adalah masyarakat. Masyarakat sendiri kita ya Pak semua, ya? Kita semua. Tapi setakat ini kalau itu diberikan kepada masyarakat kan terlalu banyak masyarakat terus susah melakukan memanage susah, maka ada sebuah lembaga. Kalau masyarakat kita ini sudah pandai mengawasi, sudah cerdas semua, saya rasa Bawaslu tidak perlu ada. Nah, gitu dia. Itu substansinya. Tapi karena ini masih kita mempercayakan pada sebuah lembaga, nah itulah namanya Bawaslu. Karena keterbatasan yang ada mungkin ya, jadi adakanlah Bawaslu ini untuk pengawasan yang ketat yang menjadi amanah juga bagi masyarakat ya Pak ya. Kami ini menjalankan amanah masyarakat lah untuk melaksanakan pengawasan pemilu. Nah, kalau untuk proses pengawasan pemilu ini tadi dimulai dari 2022 ya Pak ya. Tahapan ini dimulai 2022. Berarti 2 tahun ya Pak ya. Sudah bekerja kita. Nah, kenapa membutuhkan waktu selama itu Pak, 2 tahun Pak? Iya, jadi pemilu itu tidak hanya tanggal hari H itu saja. Iya, benar. Orang berpikir pemilu itu hanya di hari H saja. Coblos saja, enggak gitu ya Pak ya? Itu katanya di hari pemilu. Tidak. Sebenarnya pemilu itu sudah dimulai sejak
tahun 2022 lalu. Oke. Makanya itu kita lakukan pengawasan seperti tadi, ada pendaftaran partai politik, Iya. ada pendaftaran caleg, terus ada pendaftaran pemilih, terus ada macam-macam kan, ada persiapan yang lain-lainnya. Makanya kita sudah memulainya di jauh-jauh hari sebenarnya. Iya. Jadi pemilu itu bukan di hari H saja. Berarti Maka kita awasi dari awal sampai hari ini dan sampai selesai nanti ketika sudah ada dilantik anggota DPRD dan juga Presiden. Oke, berarti berakhirnya ketika telah dilantik semua, Iya. Pak. Oke, Baru berarti kita selesai pemilu. ya Kita tunggu 5 tahun ke depan lagi. Oke. Bukan setelah coblos udah selesai tugas Bawaslu nggak ya, Pak ya? Enggak. Masih panjang Masih ya, Pak ya? panjang. Sampai Ya. tokoh-tokoh ini dilantik Masih gitu ya. selesai semua. Kita kan pemilu tadi kan pemilu itu memilih pemimpin sampai pemimpin terpilih. Iya, benar luar biasa. Sudah dilantik. Berarti tugas Bawaslu ini emang Ya. mulia lah kalau bisa dibilang ya, Pak ya. Amin. Amin, banyak pahalanya ya Pak ya. Amin ya Rabbal Amin ya Alamin. Rabbal Alamin. Nah, dari setiap per 5 tahun ini kan pasti ada beda-beda ya Pak respon masyarakat, pro kontra masyarakat untuk capres, cawapres dan caleg yang ada gitu. Nah, apakah ada strategi khusus yang dilakukan oleh Bawaslu sendiri Pak untuk pengawasan pemilu tahun ini? Apalagi Pak sekarang kan gencar-gencarnya sosial media, orang gampang untuk menjudge satu paslon dan lain-lain. Nah, apakah ada strategi khusus dari Bawaslu sendiri Pak untuk pengawasannya Pak? Kalau soal pola kerja, strategi itu saya rasa secara umum, secara substansi sama. Sama ya? Bahwa kita itu mengawasi. Nah, cara mengawasinya seperti apa? Itu kan bermacam-macam. Hari ini dulu kita tidak mengenal sosial media. Hari ini sudah ada sosial media. Nah, itu kita awasi juga. Karena terkait juga dengan pemilu. Nah, sekarang ini yang agak berbeda itu dari pemilihan dari pemilu sebelumnya, Bawaslu itu sehari ini Bawaslu itu lebih mengedepankan pencegahan. Pencegahan terlebih dahulu. Pencegahan terhadap pelanggaran. Pencegahan terhadap kecurangan. Nah, ini yang kita dahulukan. Nah, kayaknya kita berupaya bagaimana masyarakat itu paham terhadap aturan sehingga tidak hanya masyarakat paham, peserta pemilu juga paham, semua kita paham sehingga setelah paham mereka tidak melakukan pelanggaran. Kalau ada pelanggaran kita cegah dulu. Misalnya ada yang mencoba-coba melakukan money politik, kita cegah. Jangan. Cegah dahulu ya. Kalau dulu kan misalnya langsung tindak saja, nampak money politik misalnya langsung lakukan penindakan. Kalau kita kan cegah dulu sebelum itu terjadi. Sebelum itu terjadi. Mencegah itu kan sebelum itu terjadi kan. Iya, kita cegah dulu, janganlah melakukan money politik, janganlah melakukan melontarkan ujaran kebencian, janganlah menyebarkan hoax. Nah, kita cegah itu dulu. Cegah dulu sampai betul-betul paham mereka. Nah, ketika kita sudah cegah, masih juga melakukan hal itu, baru kita tindak secara tegas. Berarti langsung dilakukan tindakan ya Pak tegas. Ya? Karena udah di announce tapi tetap dilakukan gitu ya. Iya. Nah, di media sosial juga begitu. Kita sudah punya tim siber yang melakukan pengawasan terhadap lalu lintas konten bernuansa pemilu. Nah, kalau untuk di sosial media sendiri Pak, apakah boleh sih masyarakat itu bebas berpendapat di dalam pemilu atau ada batasannya? Apakah itu diawasi oleh Bawaslu? Ya, pasti. Kita kan semuanya ini negara demokrasi. Nah, kita boleh mengujarkan pendapat kita boleh menyampaikan gagasan kita di ruang yang ada. Namun kita tetap harus menghargai orang lain. Yang seperti itu, kita juga harus menjaga supaya jangan ada perpecah belahan, supaya jangan ada gesekan-gesekan. Nah, itu kita awasi. Jangan sampai kita menyebarkan informasi yang hoax, jangan menyebarkan yang disinformasi, yang direkayasa untuk kepentingan pribadi. Jangan. Nah, ya itu kita coba lakukan pencegahan. Nah, kita berharap masyarakat yang hari ini sudah sangat familiar dengan media sosial, ya harusnya media sosial itu menjadi sebuah wadah untuk mencari informasi yang benar. Menyebarkan informasi yang benar dan tidak sesat sehingga kita juga sehat.
sehat terhadap informasi. Sebaiknya setelah kita menerima informasi diteliti terlebih dahulu ya Pak ya. Pastinya diteliti. Kadang main share-share aja tuh ya Pak ya. Apalagi jelang pemilu ini grup keluarga juga udah rame Pak. Ya. Apalagi pro kontra paslon ini, paslon ini, paslon ini. Kalau kita dulu berprinsip cepat dan benar. Iya, Kita benar. harus cepat dan benar, bukan cepat dan viral, bukan. Iya. Kita nggak penting viralnya, kita Benar-benar. benar. Gitu. Jangan viral tapi ternyata hoax ya Pak ya. Hoax ya. Oke, mulai meminimalisir lagi berita-berita yang ada di pemilu 2024 ini. Jangan berorientasi dengan viral saja kan. Iya, benar. Benar juga harus kita kedepankan. Oke. Nah, sosialisasi apa saja sih, Pak yang dilakukan oleh Bawaslu sendiri? Mungkin Bawaslu sendiri punya Instagram sendiri juga ya Pak ya? Ada. Nah, selain mungkin share di Instagram, apakah ada datang ke mana gitu Pak untuk sosialisasi sendiri Pak? Jadi kita itu melakukan upaya-upaya edukasi kepada masyarakat. Oke. Nah, jadi Seperti begini, apa tuh Pak? Bawaslu itu kan sebuah lembaga yang punya keterbatasan anggota. Sementara helat pemilu ini helat besar. Jadi Bawaslu perlu peran serta masyarakat, perlu peran serta juga pemerintah dalam bersama-sama mengawasi pemilu ini. Iya, benar. Nah, kalau kita hitung-hitung personil nih, Bawaslu itu kan dari tingkat pusat sampai tingkat kabupaten. Itu sebuah badan, sebuah lembaga tetap. Nanti setelah kabupaten ada lagi tingkat kecamatan, tingkat desa, bahkan tingkat TPS. Iya. Nah, kalau kita hitung-hitung jumlah pengawas kita di Provinsi Riau itu kalau di provinsi kan ada 5 ya? orang, salah satunya saya, terus ada teman-teman lain 4 orang. Nanti di kabupaten kota, per kabupaten kota itu ada 5 lagi. Ada 5 orang lagi. Ada 5 orang Oke, lagi. luar biasa. Ada juga 3 kabupaten yang cuma 3 orang, 3 kabupaten. Nanti di tingkat kecamatan kita ada lagi. Ada lagi. Sampai ke tingkat desa. Kalau di kecamatan, per kecamatan kita punya 3, Panwascam namanya. Kalau di tingkat kelurahan desa namanya PKD, pengawas kelurahan desa, itu 1 orang per desa, per kelurahan. 1 orang. 1 orang. Bayangkan 1 desa, 1 kelurahan cuma 1 orang yang 1 ngawasi. orang ya, Pak? Nah, nanti di hari H di TPS kita punya lagi pengawas tingkat TPS. Jadi per TPS itu 1 orang. 1 orang itu, juga. Itu secara struktur kita punya pengawas di Provinsi Riau. Nah, ini kan tidak cukup sebenarnya. Iya. Bayangkan 1 desa, kadang desa itu luas, Diawasi bermacam 1 dinamika, orang. diawasi 1 orang. Nah, makanya untuk bisa mensukseskan pengawasan pemilu ini supaya sesuai dengan aturan, kita perlu peran serta masyarakat. Nah, untuk menggait peran serta masyarakat itu kita juga ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat ya. Sehingga masyarakat tahu apa kerja mereka pengawasan itu. Nah, maka kita lakukan sosialisasi, kita melakukan tatap muka, diskusi-diskusi kepada masyarakat. Baik itu masyarakat kampus, kita datang ke kampus, kita lakukan sosialisasi di kampus, kita ajak mahasiswa-mahasiswa, sivitas akademika supaya ayo bersama Bawaslu kita mengawasi pemilu. Terus kita juga datang ke tokoh-tokoh masyarakat. Nah, itu yang sudah kita lakukan secara reguler hari ini. Alhamdulillah itu berjalan dengan baik. Ya, kita lihat hasilnya nanti ketika di pemilu nanti apakah masih ada kecurangan atau seperti apa. Iya. Termasuk juga kita kepada pemerintah. Kita juga melakukan koordinasi dan komunikasi. Kita berharap pemerintah ini kan punya ASN. Iya. Begitu banyak ASN. Nah, kita berharap selain ASN-nya juga netral, kita juga meminta ASN-nya juga buka mata, buka telinga ketika ada pelanggaran dan kecurangan. Ya. Nah, bicara mengenai ASN juga nih Pak ya. Dalam pemilu nih apa saja sih yang tidak boleh Pak Nah, dilakukan? Panjang nih Pak ya. ASN, TNI, Polri dan perangkat pemerintah lainnya seperti yang ada di desa-desa. Nah, ini mungkin banyak yang viral juga ya Pak ya. Gimana sih sikap netralnya Jadi kan abdi negara ini Pak? Kita ingin pemilu itu berjalan secara netral. Benar. Objektif gitu kan. Tidak ada keberpihakan orang-orang yang tidak boleh berpihak. Maksudnya itu ya netral gitu. Netral, ada netralitas. Nah, kemarin di 2022 Bawaslu itu sudah melakukan sebuah kerjasama dengan lembaga-lembaga BKN, dengan Menpan RB, dengan Menteri Dalam Negeri, termasuk juga dengan KSN terkait dengan netralitas ini.
Oke. netralitas ASN. Nah, dalam situ kita sudah melakukan kerjasama dan sudah memaparkan apa-apa saja yang boleh dan tidak boleh. Nah, misalnya nih, ASN itu tidak boleh memposting hal-hal terkait dengan pemilu, keberpihakan partai politik. Kan ada pelanggaran disiplin dan ada pelanggaran etik. Nah, ini mesti dipahami. Nanti kita berharap teman-teman ASN juga membaca apa-apa saja boleh dan tidak boleh. Terus tidak boleh ikut kampanye aktif gitu kan. Terus tidak boleh menjadi anggota partai. Itu dijelaskan. Kalau ASN menjadi anggota partai itu kan pasti hukumannya adalah pemberhentian. Kalau ada anggota ASN yang menjadi konsultan politik, gimana tuh Pak? Salah itu nggak boleh. Nggak boleh juga ya Pak ya? Nanti karena ada sanksi disiplin berat kepada yang bersangkutan. Nah, ini kita perlu menjaga netralitas ini. Itu kepada ASN, TNI dan Polri kita sudah sosialisasikan itu. Nah, juga terhadap perangkat desa. Di undang-undang itu tidak boleh melibatkan kepala desa. Dan juga perangkat desa dan kepala desa. Namun, ini dia. Namunnya apa nih Pak? Dinamika politik kan. Iya benar, agak susah ya. Dinamika politik ini kan kadang bergulir kencang kan. Benar. Bergulir kencang. Terus masyarakat juga mungkin pemahamannya masih perlu kita tingkatkan. Beberapa temuan dan juga beberapa laporan dari masyarakat masih ada juga perangkat desa, ASN yang ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang berbau kampanye. Ikut berkampanye ya Pak ya? Membagi-bagikan body bag misalnya. Terus dia ikut dalam memberikan dukungan secara terbuka. Kami ini memberikan dukungan terhadap. Nggak boleh ya Pak ya? Boleh. Memberikan dukungan juga nggak boleh. Ya, punya pilihan itu hak demokrasi kita. Tapi karena teman-teman itu terikat dengan kedinasan sebagai ASN, itu tolong dijaga. Karena sudah ada kesepakatan bersama ASN itu tidak boleh ikut kampanye, tidak boleh kan. Nah, makanya kita meminta mereka untuk tetap netral. Punya pilihan silahkan. Nanti suaranya di bilik suara saja lah. Benar. Gitu. Bersifat rahasia ya Pak ya. Dan hari ini kita sedang memproses dugaan kepala desa, perangkat desa yang terlibat dalam aktivitas kampanye. Mudah-mudahan aman-aman saja. Tapi kita kalau sudah betul-betul terbukti, terpenuhi unsurnya, ya kita akan berikan rekomendasi kepada. Kalau di ASN kita memberikan rekomendasinya kepada KSN untuk segera diberikan sanksi. Nah, kalau kepala desa yang bisa jadi pidana gitu. Bisa dipidana juga ya Pak ya. Dan sejauh ini udah ada nggak sih Pak kasusnya Pak? Udah ya. Kita tangani. Ya, kita berharap aman-aman saja. Memang kan semoga. Politik ya. Ya kalau nggak panas-panas itu kan kadang kita seperti membawa mobil kan. Kalau nggak dipanasin dulu mungkin kan nggak jalan dengan cepat. Tapi jangan terlalu panas juga, meledak nanti. Nggak boleh terlalu panas juga ya Pak ya. Panas-panas dikit boleh lah ya. Sehingga mesin itu bisa bergerak dengan baik. Perlulah. Kalau nggak panas ya nggak pemilu namanya. Maksudnya itu nggak ada dinamikanya. Pemilu serunya gitu ya Pak ya. Serunya iya. Kalau kita, walaupun akhirnya harus damai juga ya Pak ya. Kan berhenti juga nanti. Berhenti damai, juga. Cooling down. Benar. Nah, apa sih Pak rambu-rambu nggak nih ya? Rambu-rambu dalam pemilu yang harus dipatuhi baik peserta, ini caleg, cawapres, capres, maupun sebagai pemilih, Pak. Banyak sebenarnya rambu-rambunya. Okay. Kan undang-undang itu kan secara sudah umum? Ya di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu itu sudah banyak hal-hal yang boleh dan tidak boleh. Nah, kalau kita melihat dalam perspektif Bawaslu itu kan kita berharap bahwa demokrasi itu berjalan dengan lancar, damai, dan bersih. Ya, benar. Nah, kita tidak ingin pemilu ini kotor dengan money politik. Nah, terus kita tidak ingin pemilu ini kotor dengan ujaran kebencian, penghasutan, penghinaan, itu tidak boleh. Terus yang pasti jangan melanggar aturan yang ada. Misalnya ketika kampanye itu tidak boleh mengikut sertakan anak-anak. Nggak boleh anak-anak. Ikut serta. Jadi beda ya. Makanya kita perlu memahami sejarah dalam. Saya kan bagaimana kalau ada orang tua punya anak balita atau batita, dia pengen banget ikut kampanye. Kampanye. Nah, terus dia membawa anak menggendong, itu termasuk
mengikut sertakan anak-anak tidak. Nah, itu. Nah, kami memberikan pemahaman bahwa partai politik kampanye tidak boleh. Ayo anak-anak sini kita ikut kampanye. Mengajak secara Aktif gitu. Itu tidak boleh. Tapi kalau orang tuanya hadir terus bawa anak ya itu berbeda lagi. Tidak mungkin saya mau ikut kampanye cari Bawaslu tolong titipin anak saya dong. Nah, kan. Jadi penitipan anak di Bawaslu ya Pak ya. Enggak. Nah, kita perlu memahami aturan-aturan yang ada. Nah, termasuk juga mungkin kena viral ya. Ini cerita dari RI kita. Viral terkait pembagian susu. Iya, kan pernah dengar kan? Kan kita tuh tidak boleh peserta pemilu itu tidak boleh memberikan sembako. Tidak boleh memberikan sembako untuk mempengaruhi pilihan. Dalam bentuk apapun. Iya, sembako dalam bentuk apapun. Nah, kemarin viral terkait susu. Apakah kan susu kan bagian dari sembako? Apakah susu yang diberikan itu adalah sebuah sembako? Ya, ada yang berpikir begini bahwa susu itu susu kemasan yang bisa minum langsung. Nah, itu bukan bagian dari sembako. Air minum. Kecuali susu yang diolah lagi jadi makanan apa semua. Nah, itu proses sembako. Nah, yang hal-hal seperti itu kan sensitif, tapi perlu kita memberikan penjelasan kepada masyarakat. Iya, benar. Nah, jadi kita berharap masyarakat itu paham aturan pemilu untuk memastikan bahwa pertama, pemilu itu berjalan sesuai aturan. Kedua, dia juga tidak melakukan pelanggaran. Misalnya itu tadi, dia menerima sembako dari caleg atau dari partai politik peserta pemilu. Apakah ini melakukan pelanggaran? Ya, itu pelanggaran. Pelanggaran ya Pak? Pemberian sembako atau uang kepada masyarakat ketika kampanye, ketika hari H itu setiap orang. Misalnya kita bukan pengurus partai, kita bukan tim kampanye, kita ini bukan tim sukses, tapi kita memberikan uang kepada orang dan kita suruh dia milih si A. Kita kena pidana pemilu. Kitanya kena pidana. Walaupun pemilu. Kita nggak caleg, walaupun kita tidak terlibat terhadap orang itu. Setiap orang. Nah, tapi kalau di kampanye, nah, kita yang kena itu adalah peserta kampanye, tim sukses, nah gitu. Yang dia memberikan dia yang kena. Kalau masih setiap orang itu ya masih kita telusuri. Betul nggak dia tuh betul-betul bukan orang pelaksana kampanye. Berarti banyak sebenarnya ya kecurangan ya Pak ya, yang terjadi selama masa kampanye. Yang itulah mungkin tugas Bawaslu ya Pak ya, mengawasi sebanyak itu gitu. Saya ingin sampaikan. Iya. Masyarakat kita ini nggak tahu saya apakah ini budaya kita atau tidak. Tapi saya melihat masyarakat kita ini untuk melapor itu agak minim. Tapi kalau menerima? Bukan melapor kecurangan ya, maksudnya melaporkan kecurangan ke Bawaslu itu agak minim. Tapi kalau heboh di medsosnya luar biasa. Luar biasa. Ini begini. Mana nih Bawaslu? Tapi mereka gitu tidak melaporkan secara resmi kepada kita. Coba dilaporkan resmi kepada kita, akan kita tangani. Tapi kalau ribut sana di medsos, ribut mana Bawaslu ini bagaimana nih begini, tapi nggak dilaporin, kita susah juga loh. Iya, benar. Pastinya dilaporin Pak, datang ke kantor kami ini ada pelanggaran, kita proses langsung. Berarti butuh juga laporan kadang secara share aja nih, share gitu aja. Nggak dilaporin. Nggak jelas ya Pak ya, kecurangannya seperti apa gitu ya. Itu yang disalahin Bawaslu lagi, nggak kerja katanya. Padahal kita kerja. Oke. Misalnya kemarin penurunan APK, alat peraga kampanye di jalan protokol. Kan kita dianggap wah banyak ini APK bertebaran, tidak sesuai aturan. Kita itu malam sudah kita turunin, Yon. Udah turunin subuh naik lagi. Waduh. Nah, gitu loh. Kayak kan ada di kawasan TNI Polri, kan tidak boleh nih pasang alat peraga kampanye. Iya, baliho segala macam. Baliho, spanduk dan semacam-macam. Tapi masyarakat kita nggak peduli. Pasang. Tetap aja dipasang. Tetap berani. Nah, ini yang begini-begini kita kan. Ya, Pak. Ya, namanya usaha kali ya. Iya. Bagaimana meyakinkan bahwa dianya hadir di dalam demokrasi ini ya. Kita masih juga berani dipasang, diturunin baik-baik. Besok pasang lagi. Dipasang lagi. Diturunin lagi teman-teman sama teman-teman TNI di sana. Diturunin lagi. Akhirnya TNI kan sudah lumayan humanis dia, humanis, tidak marah-marah, diturunin baik-baik. Tapi berulang-ulang, akhirnya mereka baru ngadu ke kita.
Oke. Ini gimana ini partai ini sudah kita turunin baik-baik dipasang lagi. Turunin baik-baik dipasang lagi. Nah, akhirnya kita lakukan upaya kita hubungi partai bersangkutan supaya jangan memasang di situ. Iya. Ya, alhamdulillah mereka mau terima. Atau Karena apa? Karena nggak ngerti juga gitu loh. Nggak paham Atau dikasih sanksi kali Pak biar ini apa ya? Kita Cuma nggak bisa ya Pak. Pencegahan Ya? tadi kan. Oke, benar-benar. Berarti ya banyak itu masih banyak yang ngeyel ya Pak ya? Ya tidak juga sih. Tapi ya mungkin mereka kurang paham. Terus namanya apa ya, dinamika politik ya, mungkin usahanya yang ingin luar biasa ya. Kadang kebablasan juga. Kebablasan ya, oke. Nah kemarin itu kan banyak juga viral di sosial media Pak, nggak boleh pasang di pohon. Apa benar Pak? Soalnya banyak caleg kemarin yang mencabut balihonya di pohon-pohon gitu. Jadi memang kita itu prinsip dalam berkampanye itu adalah estetika dan juga ramah lingkungan. Benar. Itu kan sudah mengganggu keramahan lingkungan. Ya. Karena bagi kita kan pohon itu atau ya tumbuh-tumbuhan itu kan makhluk hidup. Nah, kalau dipaku kan kasihan juga Iya, dia. jahat ya Pak ya. Juga. Nah, kita berharap dalam proses politik pemilu ini juga berjalan secara ramah lingkungan. Nah, ini ada larangannya sebenarnya. Himbauannya supaya tidak dipasang. Makanya kita bersihkan itu. Ya berarti udah ada himbauan ya kalau nggak boleh pasang tapi tetap aja ya. Ya macam-macam. dari Banyak kita timnya- memberikan himbauan-himbauan lain. Misalnya barusan kita memberikan himbauan kepada teman-teman KPU dan juga kepada masyarakat nih, tujuan kita bahwa ketika nanti di bilik suara jangan bawa handphone ya. Jangan ya Pak ya. Di bilik suara ya, beda kan. Ini TPS, di TPS itu kan ada bilik suara ketika Iya. kita melakukan pencoblosan. Ya, jangan bawa handphone. Oh, Jangan. kadang ada yang gitu juga ya Pak. Nah, Mau eksis ya. mau eksis atau mau transaksi kali. Nah, nanti Agak ketemu dengan bahaya yang ya. bersangkutan ya, gua udah nyoblosin nih Bray iya, Pak ya. iya, Makanya iya. kita menghindari itu, mencegah itu, kita minta supaya ketika mereka masuk ke bilik suara taruh handphonenya di luar. Oke. Nah, itu ya. Boleh Perlu bawa juga handphone tapi nggak boleh di bilik suara di bilik ya. suara ketika melakukan proses pencoblosan jangan. Oke. Nanti kan dipoto. Kan itu transaksi foto, tap, ada ketemu sama yang bersangkutan. Ini buktinya gini ya, itu. Makanya itu yang kita hindari, yang kita cegah, kita hindari supaya ketika di bilik jangan bawa handphone. Nah, yang begitu-begitu kita lakukan pencegahannya. Iya. Pak di hari H tuh kan biasanya banyak serangan fajar dan segala macam gitu Memang ya. pernah dapat. Banyak mendengar tapi Mendengar, belum pernah, kan? Nah, belum ya. pernah. Tapi itu sudah apa ya? Sudah menjadi pembicaraan masyarakat lah gitu ya. Ini pakai serangan fajar dan segala macam. Apakah ada Pak masyarakat yang melapor dan setelah dilapor apakah sanksi apa yang diberikan kepada caleg atau capres ataupun cawapres yang melakukan serangan fajar ini Pak? Dia tidak hanya serangan fajar hari ini, ada serangan subuh, serangan duha, serangan menjelang zuhur. Oke, banyak sebelum dia serangan mencoblos, ya? sebelum dia Oke. mencoblos. Nah, Oke. ini terjadi juga di masyarakat. Nah, kita berharap itu kan upaya orang dengan memberikan uang untuk mempengaruhi orang tersebut agar memilih orang yang Benar. dituju, yang Yang dituju. diharapkan. Nah, ini kan bagian dari money politik. Iya. Nah, ini bisa pidana. Pidana ya? Pidana. Oke. Nah, terus ini kita di Bawaslu, ini kan setelah kampanye, masa kampanye itu menjelang hari H pencoblosan ada 3 hari namanya masa tenang. Masa tenang, iya benar. Ini namanya aja masa tenang, Yolan. Kita nggak tenang jadinya. Bawaslu Iya, nggak nggak tenang ya, tenang Pak? karena masih ada PK yang masih kita bersihkan, Iya. terus masih ada gerilya politik yang seperti tadi, di serangan fajar lah, apalah ya. Kita kan masih nggak tenangnya kita bekerja gitu kan, bukan nggak tenang gimana gitu. Kita bergerak gitu. Nah, inilah kita lakukan terus. Nanti kita di hari tenang kan berpatroli, kita keliling kampung, kita keliling-keliling kota, kita melihat kalau ada aktivitas yang mencurigakan. Kalau kita lihat ada mobil box atau mobil bak membawa beras banyak. Oh, Ya, ada ya Pak ya? Belum pernah dapat. Di kampung-kampung kan ada begitu Oh, kan. ada gitu ya? Ada gerakan orang, Oke. mobilisasi yang macam-macam yang rame, terus ada posko apa semua ya. Udah ready ya? Nah, kita patroli, kita lihat lah kalau ini upaya untuk money politik kita cegah. Oke. Jangan ditutup itu, jangan ada kegiatan itu. Tapi kalau tetap juga ngeyel ya akan kita proses. Akan diproses ya. Oke Pak. Berarti kita sudah banyak yang membahas mengenai Bawaslu sendiri, pengawasan apa yang dilakukan Ya. dan apa saja sih yang dilakukan oleh masyarakat
selama pemilu ini, bagaimana sosialisasi juga ya Pak ya dari Bawaslu yang udah dilakukan, malah 2 tahun sebelum ini ya Pak ya. Dari tahapan awal. Tahapan awal, berarti ini Bawaslu ya dikit lagi udah mau selesai ininya ya Pak Udah ya, mau kerja selesai kerasnya. untuk pemilu. Untuk pemilu, dan belum yang lain ya. Pilkada. Selesai pemilu kita pilkada lagi, ada proses awal lagi, ada pendataan pemilih lagi, Iya, ada pendataan calon lagi. Yang jelas selesaikan dulu yang Ya, pemilu yang jelas 2024 ini ya Pak ya. 2024 ini kan seluruh urusan pilih memilih itu selesai. Ya. Nah, setelah 2024 yang mau kuliah lanjutkan kuliahnya, nggak perlu mikirin politik lagi. Yang belum menikah mungkin mau menikah, yang mau bekerja ya bekerja dengan baik. Jadi kita selama 4 tahun ke depan itu ya fokus terhadap urusan lain. Iya, benar. Sehingga kita bisa berprestasi, kita bisa fokus. Kadang kan kalau dulu kan enggak 2019 selesai pemilu. Iya. 2020 kita ada ngurusin pilkada. Ngurus pilkada lagi. Nah, nanti hari-hari politik ya kan. Susah kan kayak beri 2000 berapa? 2014 pilkada, pemilu 2015 pilkada 2016 pilkada lagi. Jadi hampir setiap tahun itu ada kegiatan politik yang ya politik itu bagus. Iya. Politik itu bagian dari ibadah kita. Iya, Tapi benar. kan kadang fokus kita itu agak kurang terhadap ilmu pengetahuan misalnya yang apa kan ada yang lain kan. Kita fokus ke politik aja, media pun urusannya berita-berita politik mulu gitu kan. Lupa dengan ada bidang lain yang lebih bermanfaat. Benar-benar Pak. Bermanfaat. Setuju. Politik bermanfaat, tapi Iya. ada hal-hal lain yang mungkin lebih Bermanfaat ya. lebih oke gitu kan. Kita sudah bicara tentang orang sudah bicara soal bagaimana hidup di bulan, kita masih tinggal di di hutan-hutan. Nah, gara-gara kita fokus ke politik aja. Itu kata orang. Iya, tapi benar juga sih kalau setuju kita sih, pikir. setuju. Ya. Setuju. Karena agak riuh ya kalau masalah politik ini apa ya? Apalagi Nggak nanti ada habis-habis. pilkades lagi. Iya, ya Desa-desa ampun. lagi milih Iya. lagi. Desa lebih riuh lagi biasanya Pak ya. Oke. Makanya 2024 di klaster semua urusan pemilihan gubernur, pemilihan presiden, pemilihan caleg, pemilihan DPD. Selesai semua 2024, 2025 kita sudah mikirin yang lain lagi. Yang lain lagi. Tahun 5 tahun ke depan baru kita mikir lagi soal politik. Oke, semoga pemimpin kita juga amanah yang bisa mengarahkan negara kita, harapan kita begitu. lebih baik lagi gitu ya Pak. Siapapun yang terpilih itu kan memang pilihan rakyat. Iya. Nah, kita berharap ya tidak ada lagi lah yang benturan-benturan gesekan-gesekan. Berbeda itu biasa gitu kan. Berbeda. Kalau berbeda kita mungkin tidak dinamis hidup kan. Benar. Monoton. Karena berbeda itu kita bisa lebih maju. Tapi perbedaan itu bukan menjadi sebuah petaka bagi kita kan. Itu dia. Yang penting endingnya harus damai, pemilu damai gitu ya happy Pak ya. ending. Nah yang terakhir nih Pak, mungkin harapan dari Bapak untuk pemilu 2024 ini, harapan juga untuk anggota-anggota Bawaslu yang masih kerja keras sampai detik ini Pak. Harapan kita sama, pemilu 2024 ini pemilunya berjalan dengan baik, sukses. Bawaslu akan bekerja sesuai dengan tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya, menjaga pemilu ini berjalan dengan jujur dan adil. Nah, jujur dan adil kan memang asas pemilu kita, luber dan jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Nah, jurdil ini adalah effort kami di Bawaslu bagaimana pelaksanaan pemilu itu berjalan dengan jujur dan adil. Nah, ini effort kami di Bawaslu. Nah, kami semuanya hari ini sedang bekerja keras, melakukan pengawasan. Ya, dinamika pengawasan macam-macam kan, ada yang sampai jam 2 malam, jam 1 malam, gitu kan, macam-macam kan, ada yang kurang istirahat gitu kan. Agak kurang masa rebahannya gitu kan. Jadi lebih banyak ngawasin. Iya, benar. Kita berharap teman-teman di Bawaslu itu jaga kesehatan. Karena ini memang kerja kita, amanah yang diberi kepada kita. Nanti 2025 kan kita sudah bisa lebih ringan kan. Ringan lagi. Lebih ringan, tidak ada aktivitas yang terlalu berlebihan. Kepada masyarakat kami minta berharap sama-sama mendukung Bawaslu. Kita berharap masyarakat sudah semakin cerdas, sudah tidak mau lagi dipengaruhi oleh uang dalam memilih. Benar. Karena uang itu paling ya 100.000, 200.000 memang hari itu terasa, tapi nanti setelah hari itu kita akan menyesal. Kita berharap masyarakat semakin cerdas dalam menentukan pilihannya, karena ini nasib kita untuk masa akan datang.
Iya, Kita benar. kita mewanti-wanti masyarakat ya, yang paling gampang itu ya jangan ikut politik uang lah gitu kan. Kita tidak mau pakai idiom ambil uangnya coblos yang lain ya. Kita nggak mau pakai itu. Nggak boleh pakai itu Kita ya, Pak? maunya jangan pakai politik uang. Mm-mm. Tegas. Itu ya, tegas. Dan kepada peserta pemilu, baik itu partai politik, calon anggota DPD ataupun pasangan calon presiden dan wakil presiden, kita berharap mau melaksanakan kegiatan politiknya itu dengan santun, dengan baik, mengedepankan nilai-nilai yang luhur, jangan mengedepankan nilai-nilai yang curang kan, karena partai politik itu sebenarnya sebuah lembaga yang suci, yang punya tujuan yang baik. Jangan sampai gara-gara kita orang partainya misalnya melakukan hal yang buruk, partainya jadi jelek. Iya, benar. Kita perlu menjaga lembaga partainya karena memang negara inilah negara partai. Iya. Tidak bisa kita pungkiri. Kalau tidak ada partai politik mungkin kita tidak bisa melakukan pembangunan yang banyak. Mungkin itu kita berharap dan kepada caleg-caleg ini. Kalau dalam prinsip saya sebagai muslim, semua sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Iya. Upaya kita hanya berusaha. Berusaha Ikhtiar, dengan yang baik, dengan yang benar. Kalau memang Anda dicatat sebagai anggota DPR, ya pasti akan jadi anggota DPR. Kalau tidak, seperti apapun usaha Anda tidak akan juga. Iya. Ini Ustadz atau Bawaslu nih. Merangkap ya, Pak. Nah, harapan kita semuanya berjalan dengan baik, Iya, benar. sesuai dengan aturan. Benar. Ya, bersama rakyat, kita awasi pemilu, bersama Bawaslu, kita tegakkan keadilan pemilu. Luar biasa. Terima kasih Bapak Anof Rizal. Mungkin nggak terasa nih udah setengah jam ya Pak Iya, ya. udah setengah Kita jam ya. bincang-bincang ya Pak ya. Banyak ilmu dan wawasan baru, informasi baru juga Sama-sama. dari Bapak Anof Rizal. Semoga bermanfaat untuk Sobat Diskominfotik Ya, Provinsi Riau iya, sekalian ya Pak ya. Saya juga mohon maaf kalau ada kata-kata atau kalimat-kalimat narasi atau diksi yang mungkin kurang pas ya, karena memang latar belakang saya seorang wartawan, kadang nggak ceplos-ceplos ya, tapi semuanya adalah untuk kebaikan kita bersama. Benar. Terima kasih banyak Bapak ya. Sekali lagi terima kasih. Dan memberikan suaramu di pemilu 2024 setidaknya sudah membantu sedikit untuk menentukan masa depan Indonesia mendatang. Benar ya Pak ya? Mari kita sambut pemilu dengan hati yang damai demi masa depan yang lebih baik. Dan yang penting jangan golput ya. Gak boleh golput ya Pak ya? Gunakan hak pilih. Gunakan Dengan hak baik. pilih dengan baik. Oke, terima kasih. Saya Yolanda Mardayahya. Saksikan terus podcast Diskominfotik Provinsi Riau. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Diskominfotik Provinsi Riau sekarang juga ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.